Palestina tidak menyerah melawan Israel dan juga sekutunya. Balas serangan Israel, roket Palestina gempur wilayah barat Yerusalem. Palestina menembakkan roket ke Yerusalem pada minggu kemarin. Serangan itu menimbulkan beberapa kejadian tidak terduga oleh IDF. Hal itu menandakan tekad baru Palestina ketika Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza untuk hari ketiga. Sirene peringatan roket terdengar di Mefasseret Zion, Kiryat Anavim, Abu Ghosh, dan juga Kiryat Anavim. Komunitas sekitar 5 km sebelah barat Yerusalem. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan roket yang ditembakkan ke Yerusalem telah menyerang beberapa kota-kota di Israel. Gejolak itu telah mengkhawatirkan kekuatan dunia dan mendorong mediasi gencatan senjata oleh Mesir. Diam akan dijawab dengan tenang. Jika mereka terus menembak, kami akan terus bertindak, kata seorang juru bicara militer Israel seperti dikutip dari Reuters. Semalam, Khaled Mansur, seorang komandan senior kelompok Jihad Islam, mengatakan hal itu sangatlah menyedihkan. Ia dihabisi di Gaza Selatan oleh Zionis. Jihad Islam mengatakan tidak akan membiarkan darah mereka mengering sebelum mereka menghabisi pemukiman musuh itu. Sementara itu, titik potensial bentrokan lainnya muncul ketika orang-orang Yahudi yang memperingati dua kuil yang dihancurkan pada zaman kuno mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Tempat kuil-kuil Yahudi itu pernah berdiri. Orang-orang Palestina menganggap kunjungan semacam itu sebagai penghinaan agama dan juga politik. Rekaman yang berada secara online menunjukkan beberapa orang Yahudi berdoa di alun-alun batu yang ditinggikan di kompleks yang melanggar peraturan Israel, dan polisi bergerak untuk menghentikan mereka ketika orang-orang Palestina berteriak sebagai protes. Orang-orang Yahudi menyebut situs tersebut sebagai Temple Mount, sementara Muslim menyebutnya sebagai tempat suci. Lebanon dan Iran geram, Gaza diserang Israel. Hizbullah basmi total Yahudi Israel akibat serangannya ke Palestina. Lebanon mengecam keras serangan di Gaza oleh Israel pada Jumat kemarin. Kementerian Luar Negeri Lebanon meminta masyarakat internasional segera campur tangan untuk segera menghentikan serangan itu. Lebanon mendesak Israel mematuhi resolusi PBB untuk menjaga keselamatan warga sipil Palestina yang sangat menderita di bawah blokade Israel yang tidak adil. Perkembangan di Gaza diikuti oleh para pengungsi Palestina di kamp-kamp yang tersebar luas di Lebanon. Lebanon menerima beberapa pengungsi dari Palestina dan menyediakan tempat di sana. Orang-orang di Lebanon juga cemas menunggu untuk melihat arah tindakan militer Israel, apakah mereka akan terpengaruh. Bereaksi terhadap serangan di Gaza, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran Esmail Qani mengatakan Hizbullah akan memberikan pukulan fatal kepada Israel dan membasmi sepenuhnya pada waktu yang tepat. Keamanan Israel menurun, kami tidak akan berhenti berjuang dan kami akan terus berdiri teguh membela saudara kami, tegas dia. Direktur Tadwir Center for Studies di Lebanon Hesham Debsi mengatakan kepada Arab News bahwa pernyataan Qani termasuk dalam kategori yang dapat membuat Israel geram. Hizbullah memuji solidaritas faksi-faksi perlawanan Palestina dan menekankan perlunya mempertahankan sikap bersatu yang merupakan faktor utama dalam kemenangan atas musuh papar dia. Hizbullah menambahkan, mereka secara tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh kepemimpinan gerakan Jihad Islam dalam menanggapi musuh dan kejahatan yang terus-menerus dilakukan. Seperti diketahui, Jihad Islam meluncurkan serangan roket besar-besaran ke Israel pada Jumat kemarin. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem mengatakan kepada Sabtu, kita
harus tahu bahwa Israel adalah kriminal dan bermusuhan. Dia telah menghabisi banyak warga tidak berdosa di sana. Israel harus bertanggung jawab atas hukuman ini. Dempsey juga mengatakan eskalasi kekerasan Israel terjadi selama diskusi mengenai kesepakatan nuklir Iran. Dia juga menambahkan Israel menganggap sikap Amerika tidak cukup kuat. Iran menganggap ini saat yang tepat untuk membuat Amerika Serikat mengeluarkan Korps Garda Revolusi dari daftar sanksi, menjadikannya legal di Iran dan juga kawasan Arab. Hal ini membuat Israel semakin gemetaran. Dempsey percaya eskalasi Israel tidak menargetkan Hizbullah tetapi Amerika Serikat dan Iran. Wakil Presiden Dewan Tertinggi Islam Syiah Lebanon, Sheikh Ali Al-Khatib mengatakan musuh sedang bermain api, itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Tekad perlawanan dan rakyatnya tidak akan berhenti, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Dalam pernyataan ulama Syiah itu meminta PBB dan masyarakat internasional untuk mengurangi agresi Israel secara besar-besaran. Dia meminta para pemimpin Arab dan Muslim untuk mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap agresi dalam mendukung perlawanan dan juga ketahanan rakyat Palestina. Pemimpin Gerakan Jihad Islam di Lebanon, Ali Abu Shahin, menegaskan agresi Israel adalah deklarasi perang terhadap seluruh rakyat Palestina. Orang-orang kami terlibat dalam menghadapi pertempuran ini dimanapun mereka berada. Respon perlawanan tidak akan mengenali garis merah. Musuh memulai serangan terlebih dahulu dan perlawanan memiliki hak untuk merespon tegas, dia. Palestina menembakkan roket ke Yerusalem pada minggu kemarin. Serangan itu menimbulkan beberapa kejadian tidak terduga oleh IDF. Hal itu menandakan tekad baru Palestina ketika Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza untuk hari ketiga. Sirene peringatan roket terdengar di Mevaseret Zion, Kiryat Anavim, Abu Ghosh dan juga Kiryat Anavim. Komunitas sekitar 5 km sebelah barat Yerusalem, seorang juru bicara militer Israel mengatakan roket yang ditembakkan ke Yerusalem telah menyerang beberapa kota-kota di Israel. Gejolak itu telah mengkhawatirkan kekuatan dunia dan mendorong mediasi gencatan senjata oleh Mesir. Diam akan dijawab dengan tenang, jika mereka terus menembak kami akan terus bertindak, kata seorang juru bicara militer Israel seperti dikutip dari Reuters.